Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa judul itu adalah gerbang utama, berpengaruh. Jadi kalau kita bilang judul ini seperti bagian pucuk, di bawahnya itu banyak sekali yang berhubungan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan onlinemu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas pengalaman salah satu seller yang melakukan perubahan yang terhitung kecil di dalam tokonya, tetapi memberi dampak yang sangat besar, di mana dampaknya adalah omsetnya turun sampai dengan 75%. Bayangin ya teman-teman ya, hanya melakukan satu perubahan kecil tetapi omsetnya hilang sehingga tinggal 25%. Nah, sebelum kita membahas apa sih perubahan yang dilakukan itu, kita akan bahas dulu perjalanan seller ini. Dari data yang didapatkan, seller ini mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Dari tahun 2024 penjualannya naik terus sehingga rata-rata dia setiap bulan omset di tokonya bisa average 2M. Kemudian di lebaran tahun 2025 makin memuncak sampai dengan lebaran kemarin mendapatkan omset 4M. Nah, kemudian setelah lebaran biasa ada penurunan dan kemudian dia kembali ke omsetnya rata-rata masih bagus di angka mendekati 2M, sekitar 1,8M. Nah, layaknya sebuah brand yang ingin berkembang dengan lebih lagi, mereka pun kemudian berinisiatif untuk naik menjadi seller mall. Nah, kemudian mereka mengurus semua syarat-syaratnya, dan kemudian setelah itu ada satu klausul dari pihak marketplace yang meminta mereka untuk mengganti judul. Untuk mengganti judul semua produknya sesuai dengan standarisasi mall. Nah, ini yang sering tidak dipahami oleh para seller, bahwa mengganti judul adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial. Bisa memberikan dampak yang bagus, bisa kemudian membuat tokonya drop. Nah, di sini kenapa toko ini ketika melakukan penggantian judul, omsetnya langsung turun. Karena semua produknya diganti judulnya termasuk hero-hero produk. Nah, jadi teman-teman di sini yang mau scale up, yang mau naik ke mall itu bagus, tetapi ketika nanti teman-teman diminta untuk mengganti judulnya, teman-teman bisa negosiasi. Jangan hero produk yang diganti, tetapi nanti produk baru, kemudian produk-produk yang mungkin tidak perform, sekalian aja diganti. Tapi kalau hero produk yang sudah terjual banyak, Anda ganti, itu akan menyebabkan hal yang krusial, di mana toko Anda akan bisa mengalami penurunan yang sangat drastis, seperti cerita dari seller ini. Nah, sekarang kita akan bahas, kenapa sih kita mengganti judul kok efeknya bisa sangat sebesar itu? Kita akan bahas bareng-bareng, seberapa penting sih sebuah judul itu untuk dipertahankan. Nah, yang pertama, seperti yang tampak pada layar laptop saya, teman-teman tahu ketika kita mau upload produk, kita akan disuruh mengisi data-data. Di atas langsung ada foto, kemudian video. Nah, di sini ada judul produk dan kategori. Nah, kita akan membahas khusus judul produk. Judul produk ini adalah pintu utama untuk sistem tahu produk kita itu apa. Jadi kalau teman-teman berjualan di semua marketplace, di sini kita memahami bahwa sebenarnya itu semua hanyalah sistem, hanyalah sebuah algoritma. Jadi ketika Anda berjualan, sebenarnya sistem itu nggak tahu Anda ini jualan apa. Nah, untuk mereka tahu, mereka menyodorkan untuk kita mengisi data-data. Yang paling kuat adalah judul produk. Karena dari judul ini mereka sudah punya bank data. Ketika Anda ketik, Anda contoh jualan kemeja batik, Anda ketik kemeja batik pria, langsung akan tahu sistem ini. Oh, ini jualannya kemeja batik, dan nantinya akan ditempatkan di area yang berpotensi orang-orang membeli kemeja batik. Nah, ketika judul ini, ketika pertama kali kita tulis judulnya, sistem akan mempelajari kata per kata. Dari kata tersebut, sistem akan memberikan calon konsumen yang potensial, sehingga di sini bisa terjadi penjualan. Nah, ketika sudah terjadi penjualan dari judul produk itu, judul itu dalam tanda petik akan diikat, akan dipegang oleh sistem bahwa ini judul yang bagus. Karena dari kata-kata tersebut, dari tiap kata menghasilkan penjualan. Sehingga ketika dilakukan perubahan, sistem akan mulai lagi dari awal. Bayangin, Anda sudah berjualan sampai 10.000 plus. Berarti historinya itu sudah sangat kuat. Kata kunci untuk judulmu itu sudah sangat diserap oleh sistem. Tetapi kemudian ketika Anda rubah, maka itu akan lepas semua. Sistem akan bingung lagi.
dan dia mencoba mengulangi lagi dari awal. Ini konteksnya kalau Anda benar-benar hapus semua judulnya, Anda mengulangi dari awal. Bahkan kalau kita ngomongin selain judul ada kategori, ketika Anda mengganti kategori itu pun juga akan teriset semua, ngulangin dari awal. Nah, jadi judul produk ini sangat-sangat penting karena ini adalah pintu utama untuk sistem tahu kita jualan produk apa dan sistem akan mengarahkan produk kita kemana. Nah, yang kedua, ketika Anda mengganti judul, belum tentu judulmu itu memiliki tingkat klik yang lebih tinggi dari judul sebelumnya. Di sini kita namanya adalah CTR, click to read, di mana perbandingan produk Anda dilihat dari judul tersebut dibagi dengan yang diklik. Ketika ada penggantian judul dan ternyata dites di pasar, tingkat kliknya tidak sebesar judul yang sebelumnya, maka CTR Anda turun. Ketika CTR Anda turun, sistem akan merasa rugi. Karena di sini produk Anda ditampilkan. Berharapnya diklik oleh konsumen, setelah diklik kemudian dibeli. Nah, ketika produk Anda dinongolin terus, yang klik sedikit, sistem akan merasa rugi. Wah, berarti ini produknya kurang tepat. Akan digantikan produk dari seller lain. Ketika CTR Anda turun, berarti pengunjung yang masuk ke dalam toko Anda semakin turun. Di sini analoginya adalah berarti toko Anda makin sepi. Karena jumlah pengunjung makin banyak kan tokonya makin ramai. Toko makin ramai kemungkinan terjadi penjualan makin tinggi. Tapi toko sepi berarti penjualan makin minim. Nah, kemudian yang ketiga, ketika Anda sudah mempunyai satu produk yang terjualnya 10.000 plus, itu ada historinya. Sistem menyimpan berbagai kemungkinan dari produk Anda. Dari judulnya, dari fotonya, dari harganya, dari histori pembelian, kira-kira konsumen yang suka itu seperti apa. Nah, bank datamu itu sudah sangat banyak. Ketika itu semua diperbarui, maka sistem akan lepas. Di mana sekali lagi dia akan mengulangi dari awal. Nah, ini bahaya sekali. Karena seperti Anda teriset. Kita ini kalau jualan di marketplace seperti lomba lari maraton. Di mana larinya tuh sangat panjang. Nah, ketika ada sesuatu perubahan yang drastis yang dilakukan, kita ini seperti berhenti dan disalip kompetitor yang lain. Bahkan mungkin kita pun bisa mundur. Tidak hanya berhenti, tapi mundur. Mengulangi lagi hal lain sebenarnya sudah pernah kita lewati, tapi sistem akan mencoba lagi. Dan itu butuh waktu. Seperti kasus dari seller ini, sampai hari ini sudah 3 bulan berlalu, hampir 3 bulan, omsetnya belum kembali teman-teman. Omset terbaru di bulan September hanya berkisar di 400 jutaan. Bayangin, dari 2M jadi hanya sekitar 400 juta. Dan lebaran kemarin bisa 4M teman-teman. Karena perubahan yang dilakukan. Nah, tetapi ini sudah terjadi. Sehingga ini bisa saya sharingkan untuk teman-teman bisa lebih aware dengan masalah penggantian judul. Nah, kemudian selanjutnya, ketika Anda mengganti judul, sebenarnya ini juga berpengaruh ke iklan Anda. Untuk produk-produk yang diiklankan, ketika nilai CTR-nya turun, iklan pun akan mulai mengerem. Karena ketika kita ngiklan, kan kita menentukan target ruas. Sistem akan berusaha memenuhi target ruas yang kita inginkan. Ketika kita memberikan target ruas dan sistem merasa produk ini tidak potensial memenuhi target ruas, biasanya tingkat iklannya, tingkat muncul iklannya akan dikurangi oleh sistem. Sehingga sekali lagi ketika produk Anda itu nongolnya kurang, munculnya kurang, maka potensi untuk dapat klik juga akan lebih kurang lagi. Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa judul itu adalah gerbang utama. Berpengaruh. Jadi kalau kita bilang judul ini seperti bagian pucuk, di bawahnya itu banyak sekali yang berhubungan. Tidak hanya serta-merta sesimpel mengganti judul. Semuanya terkait. Karena adalah hal utama yang terkait dengan sistem. Nah, jadi teman-teman di sini sekali lagi kalau Anda mau naik ke mall nggak apa-apa, tapi coba negosiasi. Kemarin ada 5 klien kami yang mau naik ke mall, kita sarankan jangan dirubah judulnya, coba negosiasi dan ternyata bisa. Nanti untuk produk-produk yang baru, produk-produk yang kurang perform, itu yang diganti. Nah, jadi hari ini saya harap teman-teman sudah paham bahwa judul ini sangatlah penting. Ketika Anda memulai mengupload produk, judul jangan asal-asalan. Kemudian ketika sudah ada terjadi penjualan, jangan sembarangan mengganti judul. Anda kalau mengganti judul harus dengan pertimbangan, harus sudah diriset, dan memang Anda merasa judul yang ada sekarang tidak mendatangkan traffic. Tapi kalau ramai mendatangkan traffic, ya nggak usah teman-teman.
ya. Jangan terburu-buru melakukan perubahan yang masif, perubahan yang sangat tiba-tiba, karena sistem tidak akan suka dengan hal itu. Sehingga itu akan mempengaruhi performa toko Anda secara keseluruhan. Oke teman-teman, semoga video ini membantu Anda semua. Dan jangan gegabah ketika nanti Anda mau melakukan perubahan, sehingga omset toko Anda itu terjaga dengan baik, perjuangan Anda selama ini tetap bisa terjaga dengan baik, dan omset Anda makin lama makin naik terus-menerus. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.